Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kami Santri Ilmu Tutor. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Ya'juj Ma'juj adalah fenomena. Sebelum video-video dan opini yang akan kami sampaikan, silakan di like dan komen serta di subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang. Silakan dilihat video-video berikut ini. Apakah benar tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj sudah tipis? Baca tafsir namanya At-Tahrir wa Tanwir. Apa namanya? At-Tahrir wa Tanwir. Nama penulisnya Imam Syekh Thahir bin Asyur. Siapa namanya? Thahir bin Asyur. Kata beliau, tembok Ya'juj wa Ma'juj itu adalah tembok Cina. Tahu tembok Cina? Itu tembok Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu apa? Mongol. Jadi Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar. Mongol menyerang Irak, Bani Abbasiyah. Itulah, jadi tanda hari kiamat Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar. Menurut banyak penemuan yang mengklaim tembok Ya'juj Ma'juj berada. Namun, dari sekian banyak klaim, akhirnya mengerucut pada satu tempat, yaitu di pegunungan Kaukasus. Disinyalir, di sanalah tempat tembok Ya'juj dan Ma'juj berdiri kokoh. Namun, bagaimana kondisinya saat ini? Berikut ini penjelasannya. Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa bengis yang dikurung dalam sebuah tembok kokoh yang didirikan oleh Raja Zulkarnain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kini keberadaannya sedikit terlacak. Tempat itu telah tercantum dalam peta-peta Islam maupun Rusia. Dinding tersebut diperkirakan berada di suatu kawasan pegunungan yang sangat tinggi dan keras, yakni pegunungan Kaukasus, yang meliputi Turki, Armenia, Azerbaijan, Georgia, dan Rusia. Di sepanjang pegunungan Kaukasus Georgia terdapat jalur Rusia yang dibangun abad ke-19. Jalan itu merupakan jalan utama dan satu-satunya akses Rusia ke Kaukasus. Jalan ini menghubungkan utara selatan pegunungan Kaukasus dan terbentang mulai dari Georgia ke Rusia sejauh 220 km. Jalan ini kini dinamai Tsar Alexander I. Di antara jalan tersebut terdapat sebuah lokasi bernama Daryal George. Lokasi ini tepatnya berada di kaki gunung Kazbegi dan Elbrus. Kedua gunung ini adalah gunung berapi aktif, tapi sudah 500 tahun. Dari keterangan Ustadz Abdul Somad tadi dikatakan dan video yang sesudahnya bahwa memang yang video yang dari tadi bersifat arsitektual ya, akan selama ini memang mengartikan tekstual, tapi Rasulullah kadang-kadang intelektual, jadi gambaran-gambaran itu ya, seperti Abu Lahab itu. Abu Lahab itu sebenarnya Abu Uzza itu, cuma Abu Lahab artinya apa itu, seperti itu. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Ustaz Abu Sobat juga mengartikan tekstual juga termasuk benar ya, karena hakikat daripada Ya'juj Ma'juj itu memang kerusakan. Yang membuat kerusakan pasti perang, itu pasti. Skalanya itu seperti apa itu ya, sebenarnya seperti apa yang sebenarnya kita yang nggak tahu ya. Yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad adalah bangsa Mongol itu ya. Kalau bangsa Mongol itu mau indikasinya kerusakan ya, kerusakan itu betul, kerusakannya sangat fatal itu ya. Dan Ya'juj Ma'juj itu bermata sipit ya, dikatakan ya. Yang pertama adalah bermata sipit itu identiknya Mongol. Sebenarnya kalau orang bermata sipit konotasinya bangsa-bangsa Cina dan Mongol serta Jepang itu konotasinya ya. Tapi sebenarnya orang yang bermata sipit itu bukan hanya orang Mongol, Jepang, Cina, Taipei dan yang lainnya, tetapi orang Inggris juga banyak yang bermata sipit berkulit merah ya.
Tapi sebenarnya mereka juga banyak yang bermata sipit ya. Orang Indonesia yang berantem mata sipit apalagi ya, mereka ada kesamaan dengan Cina ya. Tapi yang jelas orang mata sipit itu banyak, bukan hanya orang Cina, tapi memang konotasinya orang Cina ya. Kemudian yang kedua dulu adalah berbicara tidak fasih itu. Ini saya nggak tahu nih, nggak tahu itu dasarnya dari mana. Yang jelas saya baca ya, setelah membaca bahwa bicaranya tidak fasih. Kalau bicaranya tidak fasih, apakah mereka tidak bisa bicara? Artinya manusia tidak bisa bicara, atau mungkin mereka itu jidal ya, bahasanya seperti orang sedikit setengah bisu atau gimana, atau mungkin diartikan bahasa tidak fasih, bahasa yang dianggap fasih adalah yang dikenal ya. Yang fasih itu dikenal. Nah, bahasa internasional adalah Inggris. Kalau bahasa Arab itu nomor 2 gitu ya. Jadi nah di sini yang berbahasa yang tidak begitu dikenal seperti bahasa Rusia itu atau bahasa yang lain itu kan nggak begitu dikenal. Internasional lebih mengidentifikasikan bahwa bahasa yang terkenal adalah Inggris itu ya. Itu adalah konotasinya sih. Konotasinya kita nggak tahu ya sebenarnya. Jadi ada bahasa tidak fasih. Kemudian indikator Yajuj Majuj adalah perang, pasti kerugian perang, kerusakan perang yang skalanya besar ya, seperti perang dunia 1 dan perang dunia kedua itu Yajuj Majuj. Kemudian yang di Al-Quran itu ada tembok Zulkarnain itu ya. Tembok itu kalau diartikan itu bisa diartikan tekstual, bisa jadi diartikan kontekstual atau gambaran, bisa jadi ya. Jadi gambaran kalau namanya tembok itu bisa diartikan sebagai perundingan ya. Kalau tidak ada perundingan yang kuat sehingga perundingannya jebol, temboknya jebol, emosinya jebol, itu hanya terjadi perang ya. Ini adalah indikator-indikatornya ya. Tapi sebenarnya saya tidak tahu ya, hanya indikator-indikator saja. Kalau diartikan bangsa Mongol ya bisa benar itu, karena memang skalanya memang kerusakan itu ya. Masalah yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang jelas itu di situ ada kerusakan itu ya, membuat kerusakan. Kalau perang Rusia dan Ukraina itu kerusakannya besar itu ya. Pengungsinya jutaan itu. Kemudian berdahi lebar. Kalau berdahi lebar mungkin bisa diartikan tekstual. Mungkin orangnya botak gitu ya. Orangnya botak. Orangnya botak itu kan kalau zaman dulu orang botak itu susah ditengeri ya, karena pakai jubah atau pakai penutup kepala. Tapi sekarang pejabat dunia itu bisa berkepala botak gitu ya. Apalagi kalau disisir ke belakang itu lebih botak lagi gitu. Itu kepala botak. Ini yang dari mana dasarnya saya nggak tahu, yang jelas ini sudah saya baca ciri-ciri yang sudah dikumpulkan oleh para ahli hadis atau apa itu ya. Ahli sejarah gitu. Berdahi lebar artinya itu mungkin ini adalah dahinya di sini lebar atau mungkin botak. Wajah mereka seperti tameng ya, yang dilapisi kulit ya. Wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Ini juga saya kurang paham ya, kurang bisa mengartikan secara ya, gambarannya gitu. Itu adalah tanda-tanda gitu. Mereka datang dari berbagai arah gitu ya. Dari berbagai arah itu mengepung suatu tempat, suatu negara, itu berbagai arah, dikepung dari utara, dari timur, dari barat daya, itu mengepung ya suatu negara. Jadi seperti itu, mereka datang dari berbagai arah. Dari tempat yang tinggi itu kan sering dikatakan, dari tempat yang tinggi artinya tempat yang tinggi belum tentu gunung. Tempat yang tinggi bisa diartikan kedudukan yang tinggi, ada yang perundingan, menyusun siasat itu adalah tempat yang tinggi gitu. Mengintai itu kan tempat yang tinggi. Jadi tempat yang tinggi belum tentu diartikan di gunung, belum tentu ya. Kemudian kalau tembok Zulkarnain sudah ya. Kemudian apalagi ini? Kemudian Zulkarnain itu artinya apa itu? Zulkarnain itu artinya apa? Katanya itu 2 tanduk gitu ya. Jadi di situ memang Yajuj Majuj yang paling terlihat jelas adalah kerusakannya.
akibat dari kerusakan adalah perang skala dunia atau skala lokal, itu seperti itu adalah Yajuj Majuj. Silahkan diliti sendiri, di aba-aba sendiri. Dan Yajuj Majuj itu yang tahu persis tidak ada yang tahu persis, walaupun indikatornya jelas belum tentu. Yang jelas sesuatu itu gambaran-gambaran saja. Begitu itu. Inilah yang paparan dari saya, opening dari saya. Jangan percaya dengan omongan saya, ini hanya asumsi ya. Dan saya juga membaca dan kemudian saya asumsikan. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.